Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton-penonton yang berada di luar sana. Anda sekarang bersama kami untuk membincangkan majalah yang telah kami lakukan, yaitu majalah yang bertajuk Dunia Hobi Luar Biasa dan Pelik. Jiwa Hobi. Bersama saya pada hari ini, inilah merupakan penulis-penulis artikel majalah kami, di mana di setiap kami mempunyai fungsi tersendiri dalam menghasilkan kami punya majalah ini. Dan yang pertama nih, boleh perkenalkan diri kepada semua? Oke, hai, nama saya Wanadila Agustin dan saya sebagai ketua editor. Saya Angela, saya merupakan editor. Hai, saya Muhammad Mazmir dan saya merupakan Rika Grafik. Hai, saya Rosalita Roman, editor. Dan saya Ahmad Kushairi Zulhilmi bin Zato sebagai penolong editor yang paling banyak buat kerja di majalah ini. Majalah kami ini untuk pengetahuan kepada anda-anda semua yang berada di luar sana, merupakan majalah yang satu-satunya yang membincangkan topik yang tidak pernah anda dengar sebelumnya. Betul? Ya, betul. Di mana majalah kami ini dia membincangkan tentang hewan, bukan juga tentang tumbuh-tumbuhan, tapi satu hobi, bukan sekadar hobi biasa, tapi hobi yang di luar pikiran. Hobi yang kita tidak biasa dengar pun. Biasa kita dengar hobi apa? Biasanya kita hobi memancing, hobi orang pergi hiking, tapi kami akan kupas hobi-hobi yang tidak pernah Anda dengar. Yang jarang didengar lah. Oke. Tapi sebelum kita terus kepada kita punya konten utama, kita ingin berkenalan kepada setiap ahli kumpulan tentang skop kerja kita masing-masing. Di mana saudara Opi sebelah saya nih, saudari Opi, boleh terangkan sedikit apa skop kerja yang telah Opi buat? Untuk kerja bahagian saya sebagai ketua editor di mana saya lead semua saya punya ahli kumpulannya untuk buat majalah di dalam satu Canva dan kami akan masukkan artikel masing-masing di dalam itulah dan saya akan pastikan ahli-ahli kumpulan saya ini dia melakukan tugas-tugas mereka dengan tertib lah gitu. Wow. Dan saya sebagai penolong ketua editor, saya juga bertanggung jawab membantu dan kami punya ketua untuk cek setiap kesalahan, ada kesalahan ejaan atau format yang salah, saya tolong betulkan juga. Dan saya merupakan reka grafik yang mana saya akan mencipta identiti mengenai hobi kami dalam majalah yang kami ingin tonjolkan. Kenapa hobi kami ini unik dan juga pelik. Jadi di situ grafik yang kami gunakan amatlah unik supaya kalian semua terpukau dengan apa yang kami akan tonjolkan dalam majalah ini. Dan saya sebagai pekerjaan, kedudukan gambar, dan membantu ini memeriksa jalan tersebut semada yang boleh diterbitkan atau berburu. Saya pula sebagai penolong sub editor yang paling banyak buat kerja di sini. Saya melakukan researching dalam majalah ini di mana saya mengumpulkan semua data-data hobi-hobi pelik, mencari source di berbagai platform dan kemudian saya gabungkan di dalam majalah ini. Dan terakhirlah di majalah hobi pelik. Saya mau tanya sebelah. Ya. Untuk setiap kerja yang kamu buat tuh kamu rasa bagian mana yang paling menguras tenaga? Mungkin Rosa boleh bagi tahu? Silakan. Boleh beri jawaban sedikit? Saya paling menguras tenaga itu bila kami sudah lebih lagi pages, tapi berusaha, namun ada beberapa teman mungkin kurang idea dan sebagainya, itu menjadi halangan besar lah. Macam mana pula dengan Asmir sebagai pereka grafik kami? Oke, kalau bagi saya untuk yang grafik bagi majalah kami, yang paling susah adalah macam mana meletak susun atur dia. Macam mana mau tunjukkan dia punya tipografi, susunan untuk dia punya setiap artikel tuh supaya orang dapat baca dengan jelas. Tapi syukur dapat disiapkan juga dengan teliti lah dengan masa yang ditetapkan. Untuk Angela sebagai penolong editor, untuk saya sendiri, soalan yang tadi apa yang Anda rasa sukar? Yang sukar, kita sebagai kumpulan kan kadang ada kesibukan masing-masing. Jadi saya rasa antara yang paling sukar tuh mengurus mesa masing-masing. Sebab
kadang ada yang lambat, ada yang kami minta cepat tapi ada yang lambat siap macam tu. Jadi itu antara yang Ya, common lah, memang selalu terjadi juga dalam jadi itu yang perlu kita hadapi. Untuk ini macam mana sebagai penolong sub editor? Saya macam barang. Kalau saya hadapi dengan sendiri. Tapi dengan senang hatinya, Sudah nanti. ya. Besar hati. Sebab benda ni bagi saya seronok. Dan bagi saya pula, kegagalan kalau bagi saya pada keseronokan lah. Saya dapat mengetahui pelbagai hobi-hobi yang sebelum ini saya tidak pernah tahu. Untuk ketua kita kan? Untuk saya ya tidak juga, cuma itulah macam yang penolong editor juga tadi susah untuk mengurus masalah itu saja dia punya kekurangan. Yang lain-lain tuh so far oke juga, so far so good. Oke, untuk segmen yang pertama itu saja untuk perkenalan nama ahli kumpulan dan juga apa tajuk majalah yang telah akan kami sampaikan. Untuk segmen kedua, sila nantikan karena kami akan Sambung sebentar lagi dan kami punya tajuk hobi pelik masing-masing. Gila-gila. panggil. Oke guys, bertemu kembali kita di segmen kedua bersama kami lagi sekali, di mana kami akan memberitahu kepada Anda tentang hobi-hobi pelik yang wujud di Malaysia ini. Bukan di Malaysia lah, di dunia Di dunia, di Indonesia. Ya, Banyak kan hobi yang pelik nih, dia berasal daripada luar negara lah banyak. Ada juga yang di sini tapi jarang-jarang. oke, yang kita makan, kita punya hobi pelik yang pertama, di mana ini ditulis oleh saya sendiri, dan ini Yang pertama lah, paling yang pertama, unik. hobi yang unik, yaitu tajuk hobi itu adalah hobi mencuri dan mengawet mayat. Kamu Kamu dengar? mencuri duit selalu kan? Iya. Ini mencuri mayat, gimana? Enak, kayak Ya. di mana hobi mencuri dan mengawet mayat ini telah keluar di media sosial beberapa tahun yang lalu, di mana pelakunya merupakan seorang jejaka daripada Rusia yang telah pun didapati mencuri lebih daripada 20 mayat. Wow. Dia kurik kubur orang, terus dia ambil mayat-mayat bawa ke rumah dia. Kemudian dia awet mayat tersebut, jadikan dia seperti anak patung. Kemudian dia letakkan mayat-mayat tersebut di depan rumah. Wow. Boleh imagine dia akal kan? Tidak. Macam mana? Tidak terfikir pun macam mana dia boleh buat benda tu dan letak di depan rumah dia macam something yang tidak masuk akal. Saya fikir juga polis mau datang rumah dia begitu. Itu. Benda ni kan kita tengok dia macam Jenayah sudah. yang kita dengar, kalau kita tengok macam dia satu fiction kan, macam movie kebiasaan orang buat, tapi ini bisa benar guys ya. Dia nama pelaku dia ni Anatoly Moskvin yang berasal daripada yang berumur 5 tahun, berasal daripada Rusia, dan beliau telah pun ditangkap lah. Dia telah pun ditangkap dan kena penjara seumur hidup lah kerana perbuatan jenayah dia kan. Itu satu bentuk jenayah. Kalau di Malaysia dia jenayah yang sangat-sangat dan pada pelaku yang buat masalah begini ni boleh didakwa di bawah Seksyen 297
kanun keseksaan karena menceroboh tempat kuburan dan juga mengambil mayat lah. Kesalahan yang berat. Tetapi jika kita pikir untuk uh, cerita kan, ini salah satu cerita yang sangat baik untuk kita ambil sebagai pedoman kita. Supaya kita boleh jadikan dia sebagai membuka minda kita untuk berpikir lebih kritis. Contohnya kalau dia seorang pengarang, boleh ambil kisah ini untuk buat cerita Ya, dari movie ataupun cerita novel kan, boleh ambil ini inspirasi kisah benar. Di samping memanglah benda itu buruk, tapi kita boleh ambil sedikit nilai-nilai positif yang boleh kita jadikan dia sebagai benda yang baik. sejak benda yang buruk boleh jadi hitungan lah. Iya betul. Tapi disclaimer jangan tirulah. Nah, ya satu benda yang luar akal. Itulah yang pertama. Itu untuk segmen yang pertama yaitu hobi yang unik. Itu yang pertama, hobi yang unik. Sekarang kita beralih kepada hobi yang unik kedua. Azmir. Oke, hello, bersama saya Azmir lagi, dan saya akan bincangkan mengenai hobi yang unik. Dan artikel kedua kami, mesti kamu tertanya-tanya, mesti kamu tunggu-tunggu. Sebab, siapa yang membuat hobi begini nih? Betul. Hobinya adalah mengumpul tai binatang. Wow. Mind blowing. Binatang, guys. Siapa yang mau kumpul? Oh, sudah tenang. Oke, tai binatang nih dipanggil sebagai coprolith. Oke, memang dia kelihatan pelik. Siapa yang mau kumpul tai? Kita sendiri pun jijik dengan tai. Kan? Biasa biasa orang kita mereka mempunyai ayam untuk dijadikan baja. Iya. Ini dia sih jadi koleksi. Dia jadikan koleksi. Dia simpan dalam rumah. Nah, tapi kita paham dulu. Tai binatang ini dia punya tajuk. Tapi coprolith ini adalah mengenai fosil. Jadi, tai binatang nih bukan tai binatang yang segar, tapi yang sudah lama, tertanam sudah lama dekat tanah. Jadi yang tai-tai binatang purba, buaya darat. Bukan binatang biasa. Bukan binatang biasa. Dinosaur punya yang sama sudah yang mengeres, yang ada yang susah untuk dikeluarkan dulu, yang ada dia dulu jadi hobi untuk satu orang. Dia ini bernama George. Dia kumpul tai ini di rumah dia. Dalam bawah rumah di bawah rumah dia lah. Orang putih kan ada rumah bawah tanah. Ada simpan sana. Dia suka cari-cari untuk yang semua jenis tai binatang nih. Satu lama kan. Orang di sana anggap tuh jijik. Kalau kita di Malaysia pun sama aja pun. Benda itu menjijikkan. Tetapi dia punya hobi nih, lama-kelamaan mendapat pengiktirafan daripada Guinness World yang mana semua fosil nih jadi bahan ilmiah. Jadi, dia bukan saja hobi, tapi dia juga mendatangkan hasil. Sehingga dia terkenal sebagai Ngumpul tai. Jadi, kadang-kadang hobi yang kita anggap unik nih membawa kepada masa depan dan keuntungan. Dia berbalik kepada rasa. Jadi sebetulnya dokteran pun untuk baca Macam kami dari itu ya dengan jumlah yang banyak. Jadi tai-tai ayam itu dikumpul untuk dijadikan baja dan dijadikan bisnis juga pada para petani yang serius-seriusan. So, dijadikan baja untuk tanaman. Oh, menarik kan? Tanaman. Jadi marilah kita kumpul tai. Oke, itu adalah dua hobi yang unik yang kita sudah bincangkan tadi, di mana satu hobi kumpul mayat dan satu lagi hobi kumpul tai. Dan kamu memang tidak pernah dengarkan hobi-hobi memang unik lah. Kita beralih kepada hobi pelik tapi benar. Dia pelik, sangat pelik, tapi memang benar-benar berlaku hobi ini. Di mana di sini akan Angela bahas. Boleh Angela? Pakai Angela. Oke, dalam artikel yang bertajuk hobi mengumpul rambut selebriti ini, seorang lelaki yang bernama John Resnico
yang berasal daripada Amerika Syarikat. Dia merupakan pemilik koleksi rambut selebriti atau tokoh-tokoh lah begitu. Bukan sebarang rambut biasa, tapi dia simpan rambut selebriti terkenal dan tokoh-tokoh negara. Oh, Jadi Macam dia punya hobi ya. ya lain macam. Orang kan biasa minta tanda tangan atau selfie begitu kan, tapi dia tidak. Dia mau rambut saja untuk dijadikan sebagai koleksi begitu. oh. Tidak juga lah. Bukannya Tapi kita pernah dengar lah orang ambil rambut tuh untuk dijadikan santau. ya itu sihir. Tapi ini tidak. Ya, ini tidak dia jadikan sebagai koleksi saja. Itu. Kalau kamu jadi kalau kamu rasa kamu mau beli kan rambut kulo di Oke, sorry ya, itu memang dalam semula jadi tuh. Jadi dia suruh benar sedikit. Oke, kita sambung lagi. Makanya tadi kan, Ya. ini kan, saya bergantung kepada bulu dia. Bulu apa yang jalan? Memang bulu. Gimana? Tapi dia sudah dikiraf daripada pakar memorabilia. Nah itulah memorable tuh sebab dia kan bukan rambut biasa-biasa dia kumpul. Bukan calang-calang orang punya lah rambut. Jadi dia sudah dikiraf dan koleksi dia ni menarik perhatian di seluruh dunia. Jadi ada orang mau beli itu kan? Bukan belilah, dia cuma tengok je begitu. Ini kan koleksi. Oh, jadi dia macam buat museum ya, macam mana? begitu. Macam museum atau selebriti macam tu. Iya. Saya dengar dulu dia nih macam mau beli rambut si Britney. Spears. Ya, tapi Ini sesuatu yang menarik lah sebab pada tahun 2007 nih si penyanyi terkenal Britney Spears ini dia mau potong rambut kan. Lepas tu dikabarkan si John Resnick nih dia merupakan orang yang pertama menempa rambut si Britney Spears ini. Jadi tidak dihiraukan lagi, dia memang seorang yang minat untuk mengumpul rambut. rambut-rambut biasa guys, bukan orang-orang biasa. Mungkin kalau rambut kita tidak nilai, Tidak nilai, tidak dipandang. ya. Tapi mungkin boleh Iya. dijual lah untuk jadikan rambut palsu kan. Iya. Jadi siapa-siapa yang ada rambut panjang, cantik, boleh coba pergi salon jual lah. Iya. Kalau kamu rasa mau botak, boleh pergi salon untuk jual rambut kamu sebab bernilai juga tuh. Memang ada yang beli Duit juga. juga. Ya. Oke, selesai dengan di kita kembali lagi kepada Asmir, di mana membincangkan hobi yang seterusnya. Hobi apa, Mir? Ya, Betul. jelaskan. Jelaskan. Coba bagi hint-hint sedikit lah. Ini dia ni macam dia bikin takut, seram, bikin masuk mimpi kamu. Sekarang. Ya, bukan tuh Nah, keras. baru. Jadi hobi itu bertajuk hobi mengumpul patung berhantu. Orang kumpul patung biasa, teddy bear apa semua, ini dikumpul patung berhantu. Tapi macam menarik tajuk tuh. Menarik kan? Itu hobi-hobi orang yang Burung. salah. Salah ya, salah. Patung berhantu. Dia tidak sama ya macam patung-patung biasa yang kita jumpa di sering jalan, yang kita main-main dekat yang mesin-mesin tuh. Itu patung tidak nyawa. Tapi ini patung berhantu. Itu yang kumpul orang-orang. Siapa yang berani kumpul itu? Dia kalau daripada setiap negara dia ada nama dia. Kalau daripada Indonesia si Kiyoshi, kalau di Amerika Marilyn. Kiyoshi. Oh, dia pernah buat dia ada YouTube yang membincangkan tentang dia punya kelebihan tuh. Dia boleh nampak hantu dan dia memang simpel itu yang tidak isi dia. Bukan isi biasa-biasa, dia ada roh budak gitu. Dan roh budak tuh dia membawa rezeki lah bagi kepercayaan mereka di sana. Betul. Itulah kenapa orang kumpul patung-patung nih. Sebab orang ingin berhubung dengan dimensi lain. Ya, jadi orang punya hobi ini menjadikan orang sesuatu yang unik. Sebab orang mau coba berkomunikasi dengan orang yang tidak di sini. Orang mau tahu patung nih sejak bila dibuat. Patung nih melalui apa. Sebab seperti biasa lah, seperti kamu mesti semua sudah tengok Annabelle. Ya. Annabelle pun dia memang ada patung yang real.
Baru-baru ini ada di situ. pergi merantau di seluruh dunia. Annabelle punya patung. Sampai mengakibatkan berlaku bencana lah seperti kebakaran yang luar biasa. Di mana hari itu Annabelle pergi? Itu pasti. Macam Meksiko, Iya, Meksiko. Dia pergi Meksiko, patung itu sepatutnya tidak boleh keluar daripada dia punya tempat. Tetapi orang yang tidak bertanggung jawab tu sudah bawa tu patung keluar daripada tempat. Padahal ada satu orang, ada sepasang suami istri yang pernah bagi warning. Siapa nama yang suami istri itu? Itu enggak pasti. Ya, tapi dia memang kumpul barang-barang tu lah. Dia sudah warning supaya jangan bawa patung Annabelle ni keluar sebab dia sangat bahaya. Tapi orang yang tidak bertanggung jawab ni bawa juga dan pergi Meksiko dan berlaku kebakaran yang sangat besar di sana. Dan tidak cukup dengan itu, berlaku juga penjenayah daripada Meksiko tu terlepas selepas Annabelle ni kena bawa tur di Meksiko. Pelikan, tapi memang benar itu terjadi. Sudah masuk berita. Kalau kamu seorang yang suka tengok TikTok, memang kamu nampaklah tuh berita-berita yang beredar tentang patung Annabelle ini. Sebab dia memang sangat mistik dan berhantu. Benar. Ya, betul. Itu aja aku punya skrip. Selain daripada kumpul patung berhantu, ini juga patung yang patung caki tuh. Kamu rasa dia berhantu tuh macam mana? Kalau dia macam ikut orang yang kumpul tuh. Kalau orang kumpul tuh dia gunakan untuk spiritual dia untuk berhubung dengan dimensi lain, memang confirm lah dia hantu. Sebab orang yang kumpul patung, nama pun patung berhantu. Ini enggak kumpul patung biasa. Orang guna semua patung nih untuk orang sebagai jadi medium supaya orang dapat macam jadi paranormal. Sebab kegilaan orang sekarang adalah mencari yang tidak wujud dan mewujudkan yang tidak wujud. Sebab itulah hobi mengumpul patung ini pun menjadi satu yang unik. Dan untuk pengetahuan kamu semua, di Thailand ada satu patung yang dinamakan sebagai patung Kemetong, di mana patung itu digunakan untuk menarik rezeki, untuk cari duit begitu. Di mana di patung itu akan diletakkan roh Buddha dan juga diletakkan satu ataupun mantra dalam bahasa Thailand lah untuk menarik rezeki kepada si pemilik. Dan harga patung ini bukan murah-murah, bukan harga RM20, RM30, tapi dia harga ribu-ribu. Satu patung itu boleh sampai 4.000. Saya pernah tengok dalam satu live TikTok nih, dia kasih simpan patung ke depan kamera dan kasih letak susu. Susu tuh betul-betul macam ada something yang minum. Keluar air, ya. Dia macam tersedut begitu. Dia letung di depan tuh. Pelikan tapi memang benar. Seram lah juga. Ya, seram. Tapi bagi orang hobi mengumpul patung ni satu keuntungan lah untuk orang. Tapi kalau boleh jangan ikutlah. Di Malaysia ni kan ada undang-undang, ada agama. Jadi itu boleh dipanggil khurafat. Kalau percaya dengan benda-benda yang tidak bagus ni lah begitu. Betul. Benda? Bukan khurafat. Oke, sudah kita teruskan lagi dengan tadi kita bincang tentang hobi yang pelik tapi benar, di mana Azmir ni bincang tentang patung. Kita berubah lagi kepada topik hobi yang bergantung peralatan, di mana Bersalinda akan membahaslah. Memang dia bagi tahu sudah Newton, si Rosa sudah yang membincangkan dia punya hobi. Oke, Rosa boleh teruskan. Oke, kalau tadi Amy bicara tentang hobi mengawin mayat, mencuri dan mengawin mayat, kalau saya pula hobi mengumpul barang si mati. Wow. Di mana pula tuh? Berlaku di Indonesia, mana dilakukan oleh seorang lelaki dalam lingkungan Pak, yaitu Pak Sutarji, berasal dari Desa Aryo Jedi, di Jawa Timur Indonesia. Jadi beliau ialah seorang lelaki dan seorang ketua kepala keluarga yang mempunyai hobi yang pelik, di mana dia suka barang si mati. Bukan daripada tadi Angela hobi rambut selebriti. Ini dia mengumpul barang si mati daripada random
people. Macam ini juga tadi dia kumpul mayat. Mayat. Ini kali kumpul barang dia lagi pula. Seperti Apa yang maksudnya? action kongsi. Iya. Antara koleksi yang dikumpul oleh Ustaz ini ialah lip pocong. Dan Wow. Dia bikin apa tuh tadi pocong tuh? itu tidak pasti, tapi semua barang-barang yang digunakan seperti tali pocong, tali gantung diri, pernah digunakan oleh si mati untuk itulah untuk menyelamatkan riwayatnya, ataupun batu apa sebagai Suatu nisan. tulisan juga dikumpulkan beliau di dalam museum. Wow. Museum yang ya jadi museum sendiri, dan sebenarnya hobi dia ini ditantang oleh masyarakat sendiri dan juga keluarga dia sendiri. Semestinya lah kalau kita punya hobi seperti itu, kita of course sepakat. Ya. Jadi beliau mengambil inisiatif untuk mewujudkan musola di sebelah museum, menggunakan hutan dan juga efek seram mereka yang datang ke museum. Jadi kepada kamu semua, kalau datang ke Indonesia, bolehlah ke museum. Masih ingat lah sekarang. Buka Prejo dia punya hobi ini kan. Tapi kan lagi barang-barang di sini. Pakaian dalam tidak kan? Adalah itu tidak Oh, dia apa? Belum pernah lagi dicuri. Mana takut? Tapi berbanding daripada dengan hobi si Imi tadi, di mana siapa tadi mengumpul Mayat. Anak dulu ya. Atau gitu dia mengumpul mayat, lagi bagus lah dia kumpul barang-barang tuh daripada Ya. dia awet mayat tuh macam lebih kepada jenayah bang. Ya. Iya, seperti mencuri mayat. Barang-barang tuh, dan musola tuh apa musola? Sholat itu terus banyak. Surau lah begitu. Surau lah. Jadi, unik juga dia pergi kasih bersebelah lah gitu dia punya museum untuk menghilangkan rasa takut orang kampung tuh lah terhadap tuh dia punya barang-barang yang dia punya. Oke, itu sudah untuk hobi bergantung kegiatan yang pertama, dan yang kedua yang dibahas juga oleh Mursa Linda. Oke, boleh teruskan. Tapi yang kedua, dia pelik, tidak seram, tapi peliklah, di mana dia ini dipanggil sebagai hobi pura-pura mati. Oh, Ya, mati selalu. Nama bisnis. sakit. Ya, kalau sekolah tidur, bangun. Ini ada satu orang lelaki nih, dia mempunyai hobi yang pelik, di mana dia suka, dan dia pura-pura mati, bukan sebab malas, karena tapi beliau melakukan hobi ini disebabkan ingin menjadi seorang pelanggan. Ya seorang. Dan saya sebenarnya sudah follow dia punya TikTok. Mana kamu semua boleh search Josh Nelly di TikTok, dan semua video dia tentang dia pura tidur. Itulah, dia tidur di jalan, di tengah bandar, di dalam sungai. Dalam sungai. Bukan penting orang enggak? Dia dalam keadaan baik, kurang. Punya muka di dalam air dalam satu tempo masa yang sangat panjang. Wow. Juga dia nih. Ya, juga ya. Dan dia punya video semua terus viral, dan juga dia ditawarkan untuk menjadi salah seorang pelakon di dalam rancangan JSC, dan beliau telah mendapat keuntungan yang sangat banyak daripada konten dan juga beliau tersebut. Dan sekarang beliau, jika kita follow dia punya TikTok, dia masih meneruskan konten tersebut. Tidak sia-sia juga lah hobi dia, sebab dia macam nak nampak juga oleh industri perfilman kan, di mana kita boleh nampak sekarang dia boleh jadi artis, sudah artis yang boleh kurang artis saja lah, tapi boleh buat duit juga tuh. Ini kita boleh. Ya, boleh try lah belum kurang mati. Oke, itu untuk dua hobi yang sangat menarik lah dan jarang kita dengar daripada Rosalinda. Kita beralih lagi kepada hobi yang seterusnya, di mana dia membincangkan tentang hobi yang dekat di kulit, tapi jauh di pikiran. Apa itu? Mana? Itu juga lah, cuma itu saja dia punya kolom. Dia hobi tentang tindik, tapi bukan tindik yang biasa. Dia tindik satu muka, satu badan lah, tapi paling banyak tindik adalah di bagian muka dia. Dia merupakan seorang wanita
yang bernama Ilin. Tidak. Dan Siapa yang buat nih? Tiga. ini, oh ya, lupa saya perkenalkan. Di sini artikel ini dibuat oleh saya sendiri, yaitu Nadila. Dan artikel ini adalah hobi tindik muka. Wow. Iya, dan hobi tindik muka ini dilakukan oleh wanita daripada United Kingdom yang bernama Irlin lah. Dia ini seorang yang boleh cakap berani lah, sebab sakit batu tindik-tindikan. Kita sendiri pun yang perempuan ni tindik telinga satu pun, aduh sakit sudah. Ini kan dia tindik satu muka dia. Penuh satu muka dalam mulut, di telinga, di mata, hidung. Tinggal biji mata dia saja lagi dia belum tindik. Jadi di muka dia ini dia ada 400 lebih tindik wajah lah. Dan dia menjadi sangat viral sebab dia sangat berani buat begitu. Dan tapi dia buat ini semua untuk kasih tahu orang yang kita semua ini ada kebebasan untuk diri kita sendiri begitu. Dia tidak peduli pun biarpun dia macam kena cakap-cakap orang begitu, tapi dia tetap teruskan dia punya hobi ni lah. Tetapi untuk disclaimer jangan tiru lah. Ya, tapi jangan tiru lah sebab memudaratkan diri sendiri juga tuh. Buat apa jangan kamu tindik banyak-banyak, nanti susah mau cari kerja. Tindik satu pun cukup sudah. Ini sekadar kongsi hobi-hobi yang pelik saja. Iya, sekadar perkongsian, jangan ditiru Ini lah. memang tindik di muka aja lah. Anggota badan lain Satu badan. satu badan. Ya, tapi paling banyak bahagian muka 400. Dan dia bukan saja tindik, tapi dia juga bertatu. Dia tatu satu muka dia ni, tatu sampai biji mata dia semua dia tatu hitam. Oh. Badan dia tatu hijau macam shark sudah. Wow. Toyol. Ya. Tapi apa yang mengherankan, kamu mesti boleh imagine sudah kan, kamu boleh dapat dalam majalah kami itu sendiri, nanti kami bagi link dia. Kalau kamu berminat untuk baca atau beli, kami jual 4 ringgit saja. Jadi bolehlah nanti Tekan deh kuning. tekan link kuning. Tidak pakai. Tapi yang pelik dia ni, biarpun dia begitu, mesti kamu imagine sudah mesti tidak orang modern ni sebab dia tidak cantik. Tapi rupa-rupanya ada satu orang lelaki billionaire, orang kaya, jutawan di UK mau berkahwin sama dia. Dan dia bilang betul tuh, dia bilang. Jadi kita sambung lagi. Dia mau kawin dengan si Elin nih. Dan dia sangat kaya, tapi dia punya minat sama si ini perempuan ni macam kita boleh cakap eksotik lah begitu. Sebab lain-lain macam dia punya minat perempuan ni. Dan dia tidak hanya kawin si Elin itu begitu, tapi dia support hobi si Elin ni, di mana dia menggalakkan lagi si Elin untuk tambah lagi tato dia. Begitu. Tindik lagi. Kalau boleh tindik semua, begitulah. Dia bagi duit lah sama si Elin begitu. Dan apa yang lebih mengejutkan lagi, dia punya hobi ini masuk Book of Record World. Wow. Rekod di dunia lah, sebab dia mempunyai tindik yang terbanyak. Jadi dia banyak menginspirasi kepada orang supaya berani untuk menonjolkan diri, tapi bukan dalam bertindik lah. Tonjolkan diri kamu dengan bakat yang kamu ada begitu, dengan cara yang baik lah. Kalau lebih tepat begitu. Jadi anak dorang warna apa? Mungkin hijau sama biru, mungkin boleh tanya dorong terus lah. Oke, itu sejauh untuk hobi yang dekat di kulit tapi jauh di pikiran. Yang pertama lah, yang kedua pula kita beralih lagi kepada Angela, ya. Hobi yang seterusnya yang saya tulis ni bertajuk hobi mengumpul alat sulit hewan. Nah, Lain macam. Tadi tai binatang. ya sekarang alat sulit hewan. Macam yang kamu nampak dalam gambar sekarang. Apa itu yang besar? Macam tu. Oke, hobi ini dilakukan oleh seorang lelaki yang bernama Sigurdur Hajarton yang berasal daripada museum, mempunyai koleksi alat sulit hewan lah, dari yang paling kecil sehingga yang paling besar tiada. Dan apa yang menariknya lagi, dia bukan saja ada alat sulit hewan, tapi dia juga menerima derma daripada seorang lelaki yang berumur mungkin dalam lingkungan 96 tahun. Dia mendermakan dia punya alat sulit sendiri Untuk dimuseumkan. ya, Oh, ya dipamerkan dalam museum ni. Spirit. Ya, supaya mungkin dia takut
size tuh mengecil atau mengecut, jadi dia dermakan. Nah, so dia pun kan sudah tua, jadi dia dermakan si untuk diperlihatkan kepada penonton atau pengunjung. Kayak rasa apa paling kecil di dalam dia punya koleksi? Kalau yang saya baca-baca, yang saya research, paling kecil tuh hamster. Saya nggak tahu macam mana rupa alat sulit hamster tuh, dia kecil kan. Jadi mungkin kita boleh ke sana tengok dengan mata Kemudian kita. Kalau kalau besar, paling besar mungkin ikan paus. Wow, Mungkin kita boleh pergi tengok sendiri Iya. ke sana. oh, menarik ya dia punya Menarik. hobi-hobi itu. Dia terinspirasi daripada bapak dia sendiri. Dia kan mempunyai minat yang rare. Bapak dia ini bukan seorang sejarawan. Dia mempunyai hobi yang mengumpul sesuatu yang orang lain tidak ada begitu. Jadi si Gubernur ini pun terinspirasi. Jadi dia buatlah something different, yaitu kasih koleksi alat sulit hewan. Yang kamu sorokan dia kasih pamer lagi gitu. Terus apa yang menariknya lagi, dia punya museum nih, pengunjung dia lagi banyak perempuan daripada lelaki. Jadi Mak, curiosity itu lagi tinggi. ya, misalnya kita nampak lah, Ya, ingin tahu wanita tuh sangat tinggi ya. mungkin dia orang mau tinggi bentuk size bermacam-macam apa di sana kan. Sebab jarang kan apa kemaluan hewan. Ya, ramalan? Ya. Oh, hewan lah jarang. ya hewan sih. Itu iklan. Ya. Tapi sebenarnya dia bagus dari sudut saintifik lah. Kita punya pembelajaran kan. Ya, macam Kalau biologi lah begitu. sainsnya kita belajar lah sampai. Ya. Jadi kita boleh tahu lah. Buka luas, jangan kasih sempit Ya, pikiran. kita perluaskan minda kita. Jangan kita lampau di bawah tempurung lah. Betul. Jadi atur. Oke, tadi kita sudah dengar hobi yang dekat di kulit, jauh di pikiran, di mana ada. Ya, memang tapi jauh dari pikiran. Begitu. Nah, orang tindik sampai beratus-ratus ribu banyaknya di badan kita, begitu Bang? Jadi kita teruskan lagi dengan hobi yang seterusnya, yaitu hobi yang kusyuk tapi lain macam. Apa itu? Oke, kita teruskan dengan pembahasan seterusnya itu Emi. Saya. Iya. Anda. Oke, kelompok kusyuk. Iya. Gimana saya kata tadi? Hobi yang kusyuk tapi lain macam. Oke, saya suka cari. Iya. Oke, hobi terus daripada saya adalah hobi mengumpul sabun. Wow. Lain macam. Macam main sabun. Iya. Sabun. Dalam Lain macam. ini tadi macam ini yang paling bermanfaat. Sebab daripada kita ngumpul mayat, baik kita ngumpul sabun. Wangi lagi. Wangi lagi. Betul, boleh jual. Dijual. Kemudian bukan setakat mengumpul sabun ya. Yang mengumpul sabun lah, tapi dia mengumpul seluruh jenis sabun dari kepala, sabun badan, sabun lantai. Semua yang mesti. Semua negara. Seluruh negara lah. Daripada sekecil-kecil sabun sampai sebesar-besar Mana? Menarik. dari sebesar-besar sabun dalam berbagai bentuk, segi bunga, dalam Dia memang kumpul untuk simpan sejalan. ya, sebab dia salah satu daya tarikan hobi ini adalah variasi sabun itu sendiri. Dan ada sabun yang bentukan yang macam tadi. Tapi di sebalik elemen fisikal kita sabun itu, mengumpul sabun itu juga mempunyai suatu nilai budaya dan sejarah dia sendiri lah. Sebab ada sabun yang diambil di luar negara yang ada nilai sentimental dia sendiri. Contoh macam ada sabun yang diperbuat daripada, dengar kan? Sabun ini dia terhasil daripada bau bangkai haiwan. Tapi dia bukan salah satu sabun yang terkenal di dunia. Satu hobi. Ya, dia kolektor lah. Macam ni kan, satu sabun perfume sabun yang inspirasi dari bangkai, harga dia RM3 Malaysia menjadi RM10,000. Udah juga mau beli.
Mungkin dia terhasil dalam satu atau hingga dua. Limited edition lah. Jadi salah satu berita yang menarik. Ya, sangat menarik lah sebab kita tidak pernah dengar lagi orang yang kumpul-kumpul sabun nih. Ya, mungkin Tapi- juga dipromosikan kita semua untuk mengolek mengumpul sabun ini dengan harga murah ke mahal kan. Ya. Janji dia memberikan kita suatu kepuasan lah. Dan Bolehlah jadikan inspirasi sebab dia tidak memudaratkan mana-mana. iya, begitupun dia bagus untuk menjaga badan kita supaya sentiasa Bersih. Salah. wangi bersih Wangi dan kan. Betul. Tapi jangan rembat sabun kawan. Oke, itu yang selalu tinggal di asrama tuh. Iya. Yes. Oke, itu untuk yang hobi pertama, yaitu hobi mengumpul sabun. Hobi yang kedua pula, ini lain macam sedikit. Kamu rasa dia hobi yang lain? Nah, Oke. dia pun mau join tuh hobi. Oke, kita teruskan. Yang terakhir dalam majalah kita nih. Yang terakhir adalah hobi berkawin. Wow. Yang laki-laki ini mesti suka nih. Oke. Tapi di sini bukan lelaki yang suka kawin. Tapi perempuan. Tapi dia bukan perempuan yang muda, bukan perempuan yang cantik. Dia perempuan yang sudah tua, berumur lingkungan 60 tahun ke atas. Dia bernama Lena. Lena ini berasal daripada Thailand dan dia seorang yang kaya. Jadi kamu tahu kan kenapa lelaki mau dia nih? Iya. Sebab duit. Dia ini banyak usaha dia lah. Dia ada buka butik semua, dia ada buka restoran Sampai dia ada sabar. dan tidak dia ada duit. Jadi semua lelaki mau dia. Jadi tapi lelaki yang dia mau nih bukan calang-calang lelaki ya. Dia mau lelaki yang handsome, yang muda, tinggi, tegap. Memilih itu. Dia tidak boleh lebih daripada 25 tahun. 25 tahun ke atas dia tidak terima sudah. Dia mau yang muda, yang masih Ya, yang masih bergetah lagi. Begitu. Selepas itu si Lena ini sudah bercerai beberapa kali dan memiliki 3 orang anak daripada suami yang berbeza-beza lah. Dan baru-baru ini, bukanlah baru-baru, tahun-tahun lalu dia pernah berkawin dengan seorang lelaki ini, tapi dia ditipu. Alamak. Dia ditipu dan kereta dia Lamborghini kena bawa lari dan lelaki itu langsung nggak bagi kabar dengan dia pun. Di sana dia kecewa. Dan untuk pengetahuan kamu semua, si Lena ini dia suka buat pembedahan plastik. Oh. Ya, dia ubah-ubahlah muka dia tuh. Biarpun dia sudah tua-tua begitu kan, dia tetap mau kelihatan cantik lah kan. Siapa perempuan mana saja tidak mau tampak cantik. Tapi pada satu masa ini, bila dia buat muka dia tuh, pembedahan plastik tuh gagal dan muka dia jadi buruk. Dan tidak lagi lah lelaki mau sama dia sebab muka dia sudah jadi bukan. Dan sekarang dia single, jadi sesiapa yang berminat. Lena daripada Thailand. Jadi itulah hobi-hobi orang yang pelik pada masa sekarang lah. Dulu kita selalu dengar hobi berbasikal, hobi berenang. Di sini di dalam artikel kami nih, kami membahas dan membincangkan hobi-hobi yang sangat pelik dan jarang didengar orang lah. Jadi kalau kamu berminat untuk tahu lebih banyak lagi, untuk baca artikel yang full, kamu boleh terus kepada laman web kami lah begitu. Tapi sekarang ini kita sudah sampai di penghujung. Kalau kamu mau baca tuh, kamu boleh terus pergi link yang akan kami bagi nanti, yang kami akan share. Dan kita tutup dulu untuk segmen yang kedua ini. Kita akan bertemu kembali di segmen yang ketiga. Kita akan main game dan kita akan closing. Oke. Sampai Ya.
YouTube kita. Sendiri. Hmm. Hai, kembali lagi bersama kami dalam segmen yang ketiga di mana kami akan bermain game lah untuk closing kami punya majalah nih. Oke, game yang kami akan main pada hari ini adalah Truth or Dare. Oke, kita mulai di sebelah Si. mana? Sebelah mana yang mau? Oke, sebelah kiri lah dulu. Truth or Dare. True. Truth. Siapa yang ada soalan mau bagi dia? Telepon. Asmir, Angela lah bagi soalan. saya. Oke, Asmir. Asmir kan sekarang sudah berpunya dan sedang dengar bisa mau kawin, Mbak. Alamak. Bila tuh, jadi kan tidak, Dan juga tidak. Bisa tahun depan, guys. Jadi, Kawin tuh biarlah rahasia. Biar Tuhan saja yang tahu. Tidak jawab. biar Tuhan saja yang tahu. Teruskan. Itu bisa jawab. Kemudian Anu jala, jangkaan jala. Jangkaannya dalam kalau bukan esok lusa. Jika tidak hari ini, oke. Ya lah, yang penting terjawab lah. Ya, yang penting terjawab. Yang Dia penting bilang belum kalau kawin. bukan besok, lusa. Bisa. Insya Allah kan. Insya Allah. sedangkan Asmir. Ya. Yang pastinya tahun Amin. depan. Yang penting. Ya, Satu lagi kan? Satu lagi kan? apa? Ada lagi kan? Besok. Ada lagi satu. Last lah. Ya, aku nggak tanya. Oke. Boleh? Kau mau tanya sih? Saya Ros. Oke, boleh. Ini yang terakhir ya. Oke. Ini aku pilih sendiri terus langsung jawaban. Ya. Kalau D kita dapat buat. Ya, betul. Sebab ruangan dia terhad. Iya. Jadi mau tanya Ros tentang soalan adakah sudah berpunya? Kalau sudah, beritahu siapa? Dan kalau belum, tengah mau siapa? Kenapa saya sebenarnya? Supaya dulu wakil sana kita wakil ini. Ya. Saya sudah Lama, tidak boleh tulis. Lah. Oke, siapa nama? panggil Resmian. Biarlah Tuhan dan Rasul saja yang tahu. Enggak, sudah. Sudah begitu tadi kan? Ya tadi. Dan dia kan berpunya atau tidak sejak kok. Oh, iya, iya. Lebih berusaha. Tahun tahu dong. Oke, itu sajalah untuk game kita yang terakhir nih. Oke, apapun, terima kasih sebab sudah menonton kami punya pembahasan hobi-hobi yang luar biasa dan pelik ini. Dan kepada Anda semua, secara kesimpulanlah semua majalah ini dapatlah ambil iktibar, jangan tengok nilai-nilai negatif yang dalam majalah ini, tetapi ambillah nilai negatif tersebut dan tukar kepada positif untuk diri sendiri dan juga sekiranya dapat membantu masyarakat lain, maka lakukanlah itu. Betul. Dan sebagai penutup segmen ini, terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa menonton di lain-lain video lagi yang akan datang. Mungkin akan isi majalah yang lain. Ya, betul. Dan juga jangan lupa subscribe, follow, dan share jika bermanfaat bagi orang lain. Ya, betul. Wah. Oke, apapun, thank you. Dan jumpa lagi. Gila-gila topik. Bye-bye.